Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Bang Ari. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dakwah kemuslimahan. Itu sesuatu ini. Mungkin nih ucapan yang sering dikatakan salah satu artis ya, yang sekarang mungkin jarang muncul gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu. Nah, kenapa ini sesuatu? Karena memang ini ada cerita, ada kronologi sejarahnya sebenarnya. Bahwa dulu waktu gua dicalonkan jadi ketua Salam gitu ya. Kemudian ditanya salah satu panelisnya bilang, "Ri, dakwah muslimah menurut kamu apa?" gitu ya. Itu gue cuma bilang, ya dakwah muslimah itu sesuatu gitu ya. Sesuatu ya maksudnya ya. Sesuatu itu dalam konteks ini adalah bagaimana sebenarnya susah-susah gampang lah bahasanya ya. Karena memang butuh ada treatment khusus dalam konteks dakwah kemuslimahan. Nah, kali ini kita coba awali dari hadis ya. Hadis dari riwayat Imam Muslim bahwa bagaimana sebenarnya perempuan itu ketika di suatu negara ya, ketika perempuan baik gitu ya, negara juga baik. Begitupun ketika perempuannya rusak, begitupun negara akan jadi rusak gitu ya. Nah, berangkat dari hadis itu, akhirnya kita coba bagaimana bisa mendakwahkan muslimah, walaupun mungkin teman-teman muslimah lebih paham ya, bisa nanti sharing juga pengalamannya di komen. Nah, pertama adalah kita nggak bisa dakwah muslimah itu sifatnya asal-asalan, atau bukan nggak cuma muslimah juga sih sebenarnya, bisa juga ke yang lain juga. Kita tidak bisa asal, kita butuh yang namanya data ya. Jangan sampai kita jadi ahli mengira-ngira gitu ya, kira-kira dakwah muslimah itu baiknya seperti apa. Nah, kita butuh data, setidaknya kita butuh kebutuhan muslimah gitu ya, dan juga terkait kondisi mereka seperti apa. Entah mungkin kita perlu data yang berjilbab berapa gitu ya, kemudian yang nggak berjilbab berapa, yang sudah mulai mendekat maupun agak menjauh. Nah, itu kita perlu ada data-data tersebut biar kita bisa treatment secara khusus. Nah, kenapa butuh data untuk kebutuhan kondisi? Setidaknya kita punya tujuan dalam konteks dakwah kemusliman ini, yaitu pertama mar'atus solihat, yaitu bicara tentang menjadi perempuan yang soleha gitu ya. Kemudian jauzatul muti'ah, menjadi istri yang taat. Kemudian umul madrasah, yaitu menjadi ibu dari menjadi ibu dari anak-anaknya gitu ya, menjadi sekolah peradaban gitu ya. Nah, tiga tujuan ini sebenarnya ya kok nggak ada tujuan publiknya sih, ini bicara tentang domestik terus gitu ya, tujuan tiga hal ini gitu. Padahal sebenarnya tiga hal ini menjadi panggung belakangnya gitu ya, panggung belakangnya untuk perempuan maupun laki-laki ataupun pasangannya menjadi yang lebih strong buat ketika berhadapan dengan publik maupun secara eksternal gitu. Padahal dan sebenarnya perempuan juga tidak dibatasi dalam konteks publik, kecuali memang jadi pemimpin yang sifatnya luas sekali gitu ya dalam konteks ini. Nah, seperti nggak masalah dalam konteks kecil, kepemimpinan yang lingkupnya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, tujuan ini, bahwa dari ketiga ini tujuannya adalah bicara bagaimana kita fokus terhadap menjadi yang soleha gitu ya, kemudian jadi istri yang taat, kemudian jadi ibu peradaban gitu ya. Nah, dimana sebenarnya kita meyakini ketika perempuan itu oke, nah anak-anaknya juga oke, generasi masa depan juga oke gitu ya. Makanya kenapa beberapa mungkin di sebuah negara-negara lain membuat tunjangan-tunjangan khusus buat para ibu-ibu yang setelah melahirkan dan seterusnya gitu ya. Nah, dari ketiga ini gitu ya, dari ketiga tujuan-tujuan ini, dari data dan juga kebutuhan kondisi, kita juga butuh yang namanya kolaborasi dan inovasi gitu ya. Kita bisa kolaborasi dengan hijabers, kita bisa dengan filmmaker muslim, kita bisa dengan selebgram lain, untuk bagaimana dakwah muslim kita menjadi suatu hal yang bagus, keren, bisa diterima oleh masyarakat umum konteksnya muslimah gitu ya. Malah bahkan juga bisa berdakwah terhadap mungkin yang non muslimah gitu ya, itu juga mungkin bisa juga gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini kolaborasi dan inovasi ini tidak lagi-lagi cuman udah ada kolaborasi nih siapa nih gitu, nggak gitu juga. Tapi bagaimana ini dari hasil olahan data kita dari konteks ini dan konteks ini gitu ya. Jadi memang dakwah muslimah itu juga perlu data yang biar kita bisa bergeraknya lebih tepat sasaran gitu ya, tepat guna, dan juga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang emang stakeholdernya tuh yang benar-benar mengena gitu ya terhadap muslimah gitu ya. Apalagi sekarang misalnya ada frasa community, bisa ada komunitas-komunitas lainnya yang emang ya fokus dalam isu kemuslimahan gitu ya. Bahkan peran-peran publik di perempuan gitu ya, kemudian ada
bagaimana perempuan juga dalam konteks domestik, juga ada perempuan bagaimana bisa apa ya, meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi perempuan yang keren banget gitu ya di masa depan gitu ya. Oke, ini adalah bagaimana dakwah muslimah itu sesuatu. Semoga teman-teman teman-teman yang semua di Departemen Kemuslimahan bisa sedikit mendapat tambahan referensi dari gue pribadi gitu ya. Mungkin teman-teman juga lebih paham para muslimah, tapi ini sebenarnya jadi referensi tambahan buat teman-teman gitu ya. Baik, itu saja yang bisa gue sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat. Tetap terus dieksplor ya, dikembangkan terus, di development terus gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini kita butuh data dan juga kita punya tujuan yang jelas gitu ya. Mumpun kalau misalnya mau ditambahan 3 tujuan ini sebenarnya nggak masalah, asal tujuan-tujuan itu masih dalam konteks kebaikan gitu ya. Baik, itu saja, sampai jumpa di episode berikutnya dalam bedah buku reformasi lagi. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.